Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Nurul Hikmah pada mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang tekanan pada zat cair, yaitu tentang hukum Pascal. Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Alat apakah ini? Adakah di antara kalian yang tahu apa fungsinya? Ya, alat ini adalah pengangkat mobil hidrolik. Biasanya digunakan untuk mengangkat mobil saat akan dibersihkan atau akan diperbaiki di bagian bawahnya mungkin ya, dan bekerja berdasarkan hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Nah, kita lihat di sini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tekanan pada benda padat ya. Nah, pada tekanan pada benda padat kita mengenal ada rumus P tekanan sama dengan F dibagi A. Ya kan? F itu adalah gaya dan A adalah luas bidang tekan. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ya, gambar ini, nah, kita lihat di sini ada F1 dibagi A1. Di sini ada F2 dibagi A2. Jadi tekanan di bidang 1 sama dengan tekanan di bidang kedua. Itu yang terjadi pada zat cair yang berada di dalam ruang tertutup. Jadi sesuai dengan bunyi hukum Pascal bahwa ya bunyinya seperti ini, gaya yang bekerja pada suatu zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Sehingga tekanan di bidang pertama di sini ya sama dengan tekanan di bidang kedua. Sehingga kita dapatkan rumusnya P1, katakanlah kita anggap yang di sini P1, yang di sini P2 ya, maka P1 sama dengan P2. Nah, karena P1 adalah F1 dibagi A1 dan P2 adalah F2 dibagi A2, maka kita dapatkan rumus yang ini. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 ya. Dengan keterangan adalah sebagai berikut. F1 adalah gaya ya, F1 dengan S1 dengan F2 adalah gaya. Ya. Gaya satuannya Newton ya. Kemudian A1 dan A2 adalah luas penampang. Tinggal nanti di soal atau di alat tersebut mana yang kamu anggap sebagai penghisap kecil ataupun besar ya, ini boleh aja kalian bolak-balik A1 dan A2-nya. Yang penting pasangannya harus benar. A1 dengan F1, A2 dengan F2. Kita lihat contoh soalnya. Maaf, sebelumnya dari rumus ini kita bisa uraikan kembali ya, uraikan lebih lanjut menjadi rumus-rumus seperti ini. Kalau umpamanya ditanya F2, maka F2 sama dengan F1 kali A2. Jadi kalian bisa lihat di sini dipasangkan silang ya. F1 kali A2 dikalikan yang ini ya, dibagi dengan pasangan dari F2-nya, yaitu A1. Jadi F2 sama dengan F1 kali A2 dibagi A1. Demikian juga jika yang ditanya F1, maka F1 sama dengan
pasangan dari F2 dengan A1 di sini ya. F2 dibagi A kali F2 kali A1 dibagi A2. Kalau ditanya A1, maka F1 kali A2 dibagi F2. Kalau ditanya A2, maka sama dengan F2 kali A1 dibagi F2. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah dongkrak hidrolik dengan luas penghisap kecil atau A1 sama dengan 10 cm persegi dan luas penghisap besar atau A2-nya adalah 60 cm persegi. Digunakan untuk mengangkat beban 600 Newton. Berapa gaya tekan yang harus diberikan pada penghisap kecil supaya beban tersebut terangkat? Nah, berarti di sini yang diketahui ya, kita lihat. Yang pertama ini A1 sama dengan 10 cm persegi. Kemudian ini yang 60 cm persegi ini berarti A2. Kemudian juga berikutnya beban. Nah, beban ini ada di atas penghisap besar, sehingga ini bisa kita katakan sebagai F2. Jadi yang diketahui A1 ya 60 cm, kemudian A2 60 cm dan F2 besarnya 6.000 Newton. Nah, kita ditanya besarnya F1 berapa? Nah, maka kita dapatkan F1 sama dengan A1 kali F2 dibagi A2. Ya, sehingga hasilnya adalah ini diubah dulu ke meter ya. Dari cm persegi ke meter persegi, ini ya, dari cm persegi ke meter persegi, ini ya, ke meter persegi, itu dibagi 10.000. 10 dibagi 10.000, hasilnya ya 1 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian atau dibuat desimal juga boleh 0,003 ya, 3 dibagi 1000 kan, jadi 0,001 0,001 ya. Kemudian yang ini 60 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 atau sama dengan 0,006. Nah, kemudian masuk ke rumusnya. Maka 0,003 kali 6.000 ya dibagi 0,006, hasilnya 1.000. Jadi hasilnya adalah 1.000 Newton untuk mengangkat beban sebesar 6.000 Newton. Dia hanya dibutuhkan 1/6-nya saja. Ya. Nah, sekarang contoh alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal itu apa saja? Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Kita mungkin pernah melihat seperti ini ya. Biasanya kalau mobil mogok atau ban mobil kempis ya, kita mau mengganti mobilnya bannya ya, mengganti bannya, maka kita perlu mendongkraknya. Nah, dongkrak seperti ini termasuk dongkrak hidrolik. Di sini kamu lihat ada piston kecil dan pengangkat, itu yang bagian yang besar. Jadi kita memberikan gaya tekan di sini ya. Kita memberikan gaya tekannya di sini, kemudian akan diteruskan ke bagian yang ini untuk mengangkat bebannya. Kemudian berikutnya, alat berikutnya adalah rem hidrolik. Nah, kalau pada gambar ini, remnya adalah berupa rem pada mobil. Ya. Jadi kalau kita menginjakkan rem di sini, pedal rem di sini, maka tekanan yang kita berikan akan diteruskan ke sini
menuju ke bagian silinder rem yang akan mencengkram kanvas rem. Sekarang berkembang juga rem hidrolik untuk sepeda ya, karena sekarang sedang booming orang bermain sepeda, sehingga muncul juga rem hidrolik pada sepeda. Bisa kalian lihat di Google ya, bentuknya seperti apa. Kemudian mesin pengangkat mobil hidrolik, ini gambar yang tadi Ibu berikan di awal pelajaran kita. Ya, jadi cara kerjanya juga sama seperti tadi, dongkrak hidrolik ya. Jadi ada bagian yang dipakai untuk mengangkatnya, biasanya berupa penampang yang kecil atau piston kecil. Kemudian ini piston besarnya yang digunakan untuk mengangkat mobilnya. Selanjutnya ada kempa hidrolik atau mesin pres hidrolik. Mesin pres hidrolik ini banyak dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memperkecil ukuran benda. Ya. Jenisnya sangat beragam, ini hanya contoh gambar saja. Ya. Kalau aslinya itu sangat bervariasi, di tiap-tiap pabrik atau tiap-tiap keperluan ada bentuknya berbeda-beda. Tapi prinsip kerjanya tetap sama, selalu ada piston kecil dan piston besar. Jadi ada yang bagian piston kecil biasanya untuk memberikan gaya kita, kemudian yang besar biasanya untuk mengangkat bebannya. Itu materi yang bisa Ibu berikan untuk hari ini. Kemudian latihan soalnya ini silakan kalian coba kerjakan. Soal ini sudah Ibu posting di tugas kognitif yang ada di GCR. Jadi bisa kalian kerjakan di buku, kemudian nanti fotonya kalian kirimkan di GCR. Demikian yang bisa Ibu jelaskan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kamu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.